Hai penonton Perintis Keras. Bayangkan suatu hari kamu membuka dompet dan yang tersisa hanya Rp100.000. Bukan uang cadangan, bukan tabungan, tapi benar-benar uang terakhir yang kamu punya untuk beberapa hari ke depan. Situasi seperti ini sering membuat orang memilih satu hal. Bertahan saja dulu, simpan uangnya, jangan ambil resiko. Karena ketika uang tinggal sedikit, hampir semua orang akan berpikir untuk aman. Tapi ada satu orang yang justru memilih jalan berbeda. Namanya Tang Jian. Dia bukan pengusaha besar, bukan orang yang lahir dari keluarga kaya. Bahkan saat itu hidupnya bisa dibilang biasa saja. Mungkin sama seperti banyak orang lainnya yang hanya berusaha menjalani hari demi hari. Tapi pada suatu titik, Tang Jian menyadari sesuatu yang sederhana, namun menampar pikirannya. Kalau dia terus hidup seperti ini, menunggu keadaan berubah, kemungkinan besar hidupnya tidak akan pernah benar-benar berubah. Di tangannya hanya ada Rp100.000. Uang sekecil itu mungkin hanya cukup untuk makan beberapa hari, lalu habis dan hidup kembali seperti biasa. Tapi Tang Jian melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia tidak melihat Rp100.000 itu sebagai uang terakhir. Dia melihatnya sebagai kesempatan terakhir untuk mencoba sesuatu. Dan dari situlah semuanya dimulai. Dengan uang yang sangat kecil itu, Tang Jian membuat satu keputusan sederhana yang pada awalnya terlihat sepele. Sebuah keputusan yang bahkan mungkin tidak dianggap serius oleh orang lain. Tapi justru dari keputusan kecil itulah perlahan hidupnya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sebuah cerita yang dimulai dari Rp100.000 dan satu wajan nasi goreng kecil. Tang Jian bukan orang yang lahir dari keluarga berada. Hidupnya tidak dikelilingi kemewahan dan sejak kecil dia sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia juga bukan lulusan universitas terkenal yang punya banyak peluang kerja. Pendidikan yang dia miliki cukup biasa, sama seperti banyak orang lainnya yang hanya berharap suatu hari hidup bisa sedikit lebih baik. Setelah dewasa, hidup Tang Jian berjalan tanpa arah yang benar-benar jelas. Dia melakukan berbagai pekerjaan serabutan, apa saja yang bisa menghasilkan uang pada hari itu. Kadang membantu di toko orang, kadang mengangkat barang di pasar, kadang juga bekerja seharian hanya untuk upah yang tidak seberapa. Ada hari di mana dia pulang membawa uang, tapi tidak jarang juga ada hari di mana dia pulang dengan tangan kosong. Hidup seperti itu membuatnya terbiasa hidup dari hari ke hari. Jika hari ini ada uang, dia bisa makan dengan tenang. Tapi jika tidak ada pekerjaan, dia hanya bisa berharap besok keadaan sedikit lebih baik. Dan tanpa dia sadari, pola hidup seperti itu membuat waktu terus berjalan, sementara hidupnya tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Sampai suatu malam, ketika Tang Jian duduk sendirian setelah menjalani hari yang melelahkan, dia mulai memikirkan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dia hadapi. Dia melihat kehidupannya sendiri dan bertanya dalam hati, kalau dia terus hidup seperti ini, melakukan pekerjaan serabutan tanpa arah, apakah 5 tahun lagi hidupnya akan berbeda? Jawabannya terasa sangat jelas. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang berbeda, maka kemungkinan besar hidupnya akan tetap sama. Hari-hari akan terus berlalu, tapi keadaan tidak akan berubah. Dan pada saat itulah Tang Jian mulai menyadari satu hal penting. Mungkin masalahnya bukan karena dia kurang bekerja keras, tapi karena dia belum pernah benar-benar mencoba mengubah arah hidupnya. Di satu titik dalam hidupnya, Tang Jian berada pada keadaan yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang cukup sulit. Ketika dia membuka dompetnya, yang tersisa hanyalah Rp100.000. Tidak ada tabungan lain, tidak ada uang cadangan, hanya jumlah kecil itu yang tersisa untuk menjalani beberapa hari ke depan. Uang itu sebenarnya bisa saja dia gunakan untuk makan, bertahan hidup beberapa hari, lalu kembali menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Tapi, malam itu Tang Jian berpikir lebih lama dari biasanya. Dia memandang uang di tangannya dan mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar dia pikirkan. Jika uang itu dia habiskan untuk makan, mungkin dia bisa merasa tenang untuk beberapa hari. Tapi setelah uang itu habis, hidupnya akan kembali sama seperti sebelumnya. Dia tetap harus mencari pekerjaan serabutan, tetap menunggu kesempatan yang tidak pasti, dan tetap menjalani hari-hari yang tidak pernah benar-benar berubah. Di saat itulah sebuah pemikiran sederhana muncul di kepalanya. Tang Jian berkata pada dirinya sendiri, kalau uang ini habis, aku tetap miskin. Tapi kalau aku mencoba memutarnya, mungkin ada peluang untuk membuatnya menjadi sesuatu yang lebih.
Pemikiran itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Tang Jian itu adalah keputusan yang sangat besar. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak hanya berpikir tentang bertahan hidup hari ini, tapi juga tentang mencoba mengubah masa depannya. Akhirnya Tang Jian mengambil langkah kecil yang akan menjadi awal dari segalanya. Dengan uang Rp100.000 itu, dia pergi membeli beberapa bahan sederhana. Tidak ada yang mewah, hanya beras, telur, bawang, dan sedikit bumbu dapur. Dari bahan-bahan sederhana itulah dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Malam itu Tang Jian memutuskan untuk memulai jualan nasi goreng kecil-kecilan dengan harapan bahwa dari langkah kecil itu mungkin hidupnya perlahan bisa berubah. Keesokan harinya, Tang Jian benar-benar menjalankan keputusan yang semalam dia pikirkan. Dengan uang Rp100.000 itu, dia pergi ke pasar kecil yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dia membeli bahan-bahan yang paling sederhana dan paling memungkinkan untuk dimasak dengan cepat. Tidak banyak, hanya secukupnya saja. Beberapa genggam beras, beberapa butir telur, bawang untuk bumbu, sedikit minyak goreng, dan kecap sebagai pelengkap rasa. Semua bahan itu dia pilih dengan sangat hati-hati karena dia tahu uang yang dia gunakan adalah satu-satunya modal yang dia punya saat itu. Tang Jian tidak memiliki warung, tidak memiliki tempat usaha yang layak seperti pedagang lainnya. Yang dia miliki hanyalah sebuah kompor kecil, sebuah wajan sederhana, dan sedikit ruang kosong di depan rumahnya. Disitulah dia mulai mencoba memasak nasi goreng untuk pertama kalinya dengan tujuan dijual kepada orang-orang yang lewat di sekitar tempat tinggalnya. Sore itu dia mulai menyalakan kompor dan memasak beberapa porsi nasi goreng. Tidak ada papan nama, tidak ada promosi besar, bahkan tidak banyak orang yang tahu dia sedang mencoba berjualan. Orang-orang yang lewat mungkin hanya melihat seorang pria yang memasak di depan rumahnya, tanpa menyangka bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang penting dalam hidupnya. Hari pertama berjalan sangat sederhana, tidak ada antrean panjang seperti yang sering terlihat di warung makan terkenal. Bahkan sampai malam menjelang, hanya 3 porsi nasi goreng yang berhasil dia jual. Keuntungan yang dia dapat pun sangat kecil, mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerja keras yang dia lakukan sepanjang hari itu. Namun ketika malam tiba dan Tang Jian menghitung uang yang dia pegang, dia menyadari sesuatu yang sangat sederhana tetapi berarti. Uangnya memang belum banyak bertambah, tapi setidaknya malam itu dia melihat satu hal yang berbeda dari biasanya. Untuk pertama kalinya, uangnya tidak hanya habis, tapi mulai bergerak. Namun perjalanan Tang Jian tidak langsung berjalan mulus seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Kenyataannya, hari-hari setelah itu justru dipenuhi dengan berbagai tantangan kecil yang perlahan menguji kesabarannya. Berjualan nasi goreng di depan rumah tanpa nama besar, tanpa tempat yang ramai, membuat setiap hari terasa seperti percobaan yang tidak pasti. Ada hari di mana dagangannya lumayan terjual, tapi ada juga hari di mana keadaan tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Kadang nasi yang sudah dimasaknya tidak habis. Kadang orang-orang hanya lewat tanpa berhenti. Bahkan pernah suatu malam setelah berjam-jam menunggu pembeli, Tang Jian hanya berhasil menjual 1 porsi nasi goreng. 1 porsi untuk sebuah usaha yang dia harapkan bisa mengubah hidupnya. Cuaca juga sering menjadi tantangan yang tidak bisa dia kendalikan. Ketika hujan turun, jalanan menjadi sepi. Orang-orang memilih tinggal di rumah, dan Tang Jian hanya bisa duduk di samping kompor kecilnya melihat wajan yang tidak lagi digunakan malam itu. Di saat-saat seperti itu, keraguan mulai muncul di pikirannya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusan yang dia ambil benar-benar masuk akal. Ada beberapa malam di mana Tang Jian hampir memutuskan untuk berhenti. Rasa lelah, keuntungan yang kecil, dan hari-hari yang terasa berat membuatnya berpikir bahwa mungkin usaha ini tidak akan membawa perubahan besar. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, dia selalu mengingat satu hal yang membuatnya bertahan. Jika dia menyerah sekarang, maka semua akan kembali seperti dulu. Dia akan kembali menjalani pekerjaan serabutan, kembali menunggu kesempatan yang tidak pernah pasti, dan kembali hidup dari hari ke hari tanpa arah yang jelas. Karena itulah, meskipun hari-hari terasa berat, Tang Jian memilih untuk tetap menyalakan kompor kecilnya setiap sore, memasak nasi goreng, dan berharap bahwa suatu hari nanti, usahanya akan mulai membuahkan hasil. Hari demi hari terus berlalu, Tang Jian tetap menjalankan rutinitas yang sama setiap sore. Dia menyalakan kompor kecilnya,
memanaskan wajan yang mulai terbiasa dengan suara minyak yang mendesis, lalu mulai memasak nasi goreng dengan bahan-bahan sederhana yang selalu dia siapkan sejak siang hari. Meskipun sebelumnya banyak malam yang terasa sepi, Tang Jian tetap menjaga satu kebiasaan penting. Dia tidak pernah berhenti mencoba. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang kecil mulai berubah. Orang-orang yang sebelumnya hanya lewat kini mulai mengenal tempat kecil di depan rumah Tang Jian. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran, seseorang mencoba membeli nasi gorengnya. Lalu beberapa hari kemudian orang itu datang kembali. Pelanggan lain mulai mengikuti dan perlahan nama Tang Jian mulai dikenal oleh orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi perlahan terasa nyata. Jika di hari pertama dia hanya menjual 3 porsi nasi goreng, sekarang dalam satu malam dia bisa menjual 10 porsi, kadang bahkan lebih ketika malam sedang ramai. Tidak ada promosi besar, tidak ada papan nama yang mencolok. Yang membuat orang datang kembali hanyalah satu hal sederhana, rasa yang enak dan usaha yang konsisten setiap hari. Tang Jian juga mulai belajar dari pengalaman kecil yang dia jalani. Dia memperhatikan apa yang disukai pelanggan, menyesuaikan bumbu, dan membuat masakannya semakin baik dari hari ke hari. Setiap keuntungan kecil yang dia dapat tidak langsung dia gunakan untuk kebutuhan lain. Sebaliknya, dia memilih untuk memutar kembali uang itu ke usahanya. Kadang untuk membeli bahan banyak, kadang untuk memperbaiki peralatan kecil yang dia gunakan setiap hari. Perlahan tapi pasti, usaha kecil yang awalnya hanya terlihat seperti percobaan sederhana mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Tang Jian mulai menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini bukan lagi sekedar bertahan hidup dari hari ke hari. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia mulai melihat bahwa usahanya benar-benar bergerak ke arah yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, sudah beberapa bulan sejak Tang Jian pertama kali menyalakan kompor kecilnya di depan rumah. Apa yang dulu hanya terlihat seperti percobaan sederhana, perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Tang Jian tidak lagi hanya memasak nasi goreng untuk sekadar mencoba peruntungan. Sekarang dia mulai melihat usahanya sebagai sesuatu yang benar-benar bisa menjadi jalan hidupnya. Dengan uang yang sedikit demi sedikit terkumpul dari hasil jualan, Tang Jian mulai melakukan perubahan kecil pada usahanya. Dia menambah bahan yang sebelumnya tidak mampu dia beli, mencoba variasi rasa baru, dan perlahan menambah beberapa menu sederhana untuk pelanggan yang datang. Kadang ada yang meminta nasi goreng dengan telur lebih banyak, ada juga yang ingin tambahan topping yang membuat rasanya berbeda. Tang Jian memperhatikan semua itu dan dari sanalah usahanya mulai berkembang. Orang-orang yang sebelumnya hanya membeli sekali, kini mulai datang kembali secara rutin. Bahkan beberapa pelanggan mulai merekomendasikan nasi goreng Tang Jian kepada teman-teman mereka. Tanpa disadari, tempat kecil di depan rumah itu mulai dikenal sebagai salah satu tempat makan sederhana yang selalu ramai di malam hari. Penghasilan yang dia dapat juga mulai berubah. Jika dulu keuntungan yang dia pegang hanya cukup untuk menambah bahan keesokan hari, sekarang uang yang dia hasilkan mulai terasa lebih stabil. Tang Jian tidak lagi hanya berjualan untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Usaha kecil itu perlahan berubah menjadi sumber penghasilan utama yang membuat hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Dan ketika Tang Jian melihat kembali perjalanan yang sudah dia lalui, dia menyadari satu hal yang sangat sederhana. Semua perubahan itu tidak dimulai dari modal besar, bukan juga dari kesempatan luar biasa. Semuanya dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang hampir tidak dianggap berarti oleh banyak orang. Hanya Rp100.000 dan sebuah wajan nasi goreng. Jika kita melihat kembali cerita Tang Jian dari awal, mungkin yang paling menarik bukan hanya tentang nasi goreng yang dia jual atau usaha kecil yang akhirnya berkembang. Hal yang paling menarik justru adalah bagaimana semuanya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Tidak ada modal besar, tidak ada koneksi bisnis, dan tidak ada rencana yang terlihat sempurna sejak awal. Banyak orang sering mengatakan bahwa mereka ingin memulai bisnis suatu hari nanti. Tapi ketika ditanya kapan akan mulai, jawabannya hampir selalu sama. Menunggu modal yang cukup, menunggu waktu yang tepat, atau menunggu keadaan yang lebih mendukung. Tanpa disadari, penantian seperti itu bisa berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya mimpi untuk memulai sesuatu hanya menjadi rencana yang tidak pernah benar-benar dilakukan. Cerita Tang Jian menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dia tidak menunggu keadaan menjadi sempurna. Dia juga tidak menunggu sampai memiliki uang yang banyak.
Yang dia lakukan hanyalah mengambil langkah kecil dengan apa yang dia miliki saat itu. Rp100.000 mungkin terlihat sangat kecil, bahkan bagi sebagian orang jumlah itu hampir tidak berarti. Tapi bagi Tang Jian, uang kecil itu menjadi titik awal untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dari langkah kecil itulah perubahan mulai terjadi. Tidak langsung besar, tidak langsung sukses, tapi perlahan bergerak ke arah yang lebih baik. Cerita ini mengingatkan kita bahwa seringkali yang menahan seseorang untuk maju bukanlah kekurangan modal, melainkan ketakutan untuk memulai. Karena dalam banyak perjalanan hidup, perubahan besar jarang dimulai dari sesuatu yang luar biasa. Justru seringkali perubahan itu lahir dari keputusan kecil yang diambil pada waktu yang tepat. Dan itulah yang menjadi prinsip sederhana dari channel ini. Perintis keras tidak menunggu keadaan sempurna. Perintis keras mulai dari apa yang ada dan terus bergerak sampai sesuatu berubah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel Perintis Keras. Tekan like kalau cerita Tang Jian ini menginspirasi. Dan tulis di kolom komentar, kalau kamu hanya punya Rp100.000, kamu akan mulai usaha apa? Sampai ketemu di cerita berikutnya. Tetap bergerak, tetap jadi perintis keras,